Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 dari ruang 4. Di sini kami akan berdiskusi mengenai perbedaan teori belajar, yaitu teori behaviorisme dengan teori kognitif. Adalah perbedaan pertama akan saya bacakan dengan soalnya. Jelaskan perbedaan teori belajar behavioris dengan teori kognitif dari segi definisi. Berikut adalah perbedaan antara teori behavioris dengan teori kognitif dari segi definisi. Behavioris definisi. Behavioris adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui stimulus eksternal dan respon yang muncul sebagai hasil dari interaksi tersebut. Behaviorisme fokus pada menitik beratkan pada observasi perilaku yang dapat diamati secara langsung berpengaruh lingkungan pada perilaku tersebut. Sedangkan teori kognitif definisinya, kognitivisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran proses mental internal seperti persepsi, pemahaman, dan penyimpanan informasi dalam pembentukan perilaku manusia. Teori kognitif berfokus memperhatikan bagaimana manusia memproses informasi secara internal, termasuk pemikiran, perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin menambahkan atau menanggapi, silakan. Di sini kalau menurut saya perbedaan dari teori behaviorisme dengan teori kognitivisme itu teori belajar behaviorisme dan teori belajar kognitivisme memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal definisi. Teori belajar behaviorisme berkembang sejak abad 19 dan menganggap belajar sebagai hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Ciri dari belajar behaviorisme yang paling bisa dilihat adalah perubahan perilaku seseorang setelah mengalami kejadian di masa lalu. Nah, teori belajar kognitivisme kali ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan belajar melalui upaya mereka sendiri untuk mengorganisir, menyimpan, dan menggali pengetahuannya. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan bagi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menambahkan beberapa tentang perbedaan teori behaviorisme dengan teori kognitif dari segi definisi. Behaviorisme ini fokus pada perubahan perilaku, sedangkan kognitivisme itu fokus pada proses mental internal. Dari segi pandangan belajar, behaviorisme melihat belajar sebagai pembentukan asosiasi, stimulus, dan respon. Sedangkan pada kognitif melihat belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan. Jadi kesimpulannya, kedua teori belajar ini memiliki fokus dan pandangan yang berbeda tentang bagaimana belajar terjadi. Behaviorisme lebih menekankan aspek eksternal belajar, sedangkan kognitif lebih menekankan pada aspek internal belajar. Ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, jelaskan perbedaan tugas guru dalam kelas dari kedua teori tersebut. Maka perbedaan guru dalam kelas dalam pembelajaran teori behaviorisme, tugas guru dalam kelas lebih berfokus pada pengaturan lingkungan belajar dan memberikan stimulus eksternal yang tepat untuk merangsang respon yang diinginkan. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran, mengatur kegiatan belajar, memberikan instruksi yang jelas, dan memberikan penguatan positif atau hukuman yang sesuai sebagai respon terhadap perilaku siswa. Sedangkan dari kognitivisme, tugas guru dalam kelas lebih berfokus pada pemahaman dan pengolahan informasi oleh siswa. Guru bertanggung jawab untuk merencanakan pembelajaran yang memfasilitasi pemahaman siswa, memberikan materi yang relevan dan menantang, mengajarkan strategi pemecahan masalah, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Baiklah, itu saja dari saya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, saya di sini akan menambahkan dengan soal jelaskan perbedaan tugas guru dalam kelas dari kedua teori tersebut. Berikut adalah perbedaan dalam peran guru di kelas menurut kedua teori tersebut.
Menurut teori yang pertama, teori behaviorisme, peran guru. Menurut teori behaviorisme, peran guru lebih bersifat sebagai pengatur lingkungan pembelajaran dan penyedia stimulus yang tepat untuk merangsang respon yang diinginkan dari siswa. Guru fokus akan lebih memperhatikan cara-cara untuk mengarahkan perilaku siswa dengan memberikan penguatan positif atau hukuman yang sesuai. Contoh, guru akan menggunakan teknik seperti penguatan positif atau pujian, penghargaan atau hukuman penyitaan hak istimewa untuk membentuk dan mengarahkan perilaku yang diinginkan. Teori kognitif, peran guru. Dalam teori kognitif, guru lebih menekankan pada menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan siswa untuk memproses dan mengasimilasi pengetahuan tersebut ke dalam pemahaman mereka sendiri. Guru fokus akan lebih memperhatikan bagaimana menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan memfasilitasi pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Contohnya, guru akan menggunakan strategi seperti menyajikan studi kasus, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mendorong diskusi kelompok untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Jika ingin menambahkan. Nah, untuk yang kedua yaitu jelas perbedaan tugas dari guru dari teori behaviorisme dan kognitivisme. Nah, di teori belajar behaviorisme, guru harus membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru juga harus mengembangkan keterampilan sosial mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan keterampilan pada siswa dan mengembangkan nilai hidup. Di teori belajar kognitivisme, guru harus mengarahkan siswa dalam proses belajar dan juga memberikan bantuan kepada siswa dalam mengembangkan baik tentang fisik. Guru harus mendidik muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam kelas, guru memiliki tugas yang lebih luas dan kompleks berdasarkan teori belajar kognitivisme yang menganggap belajar sebagai proses interaksi yang berkesinambungan antara individu dan lingkungan, dan belajar merupakan pemaknaan pengetahuan. Guru harus mengarahkan siswa dalam proses belajar mengajar, memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik, mendidik muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menambahkan tentang materi perbedaan tugas guru dalam kelas dari teori behaviorisme dan teori kognitif. Pada teori behaviorisme, tugas guru yaitu yang pertama, menyusun materi pembelajaran, lalu bisa memberikan instruksi yang jelas dan teratur, lalu memberikan latihan dan pengulangan, yang keempat memberikan umpan balik yang konsisten, lalu yang terakhir menggunakan sistem penghargaan dan hukuman. Sedangkan pada teori kognitif, tugas guru yaitu menyediakan lingkungan belajar yang kaya. Yang kedua, membantu siswa membangun pengetahuan, lalu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, lalu memberikan kesempatan untuk belajar mandiri, lalu yang terakhir menjadi fasilitator dan pembimbing. Kesimpulannya, tugas guru dalam kelas itu berbeda berdasarkan teori belajar yang digunakan. Pada teori behaviorisme, tugas guru itu menekankan pada peran guru sebagai instruktur, sedangkan pada teori kognitif, tugas guru yaitu menekankan pada peran guru sebagai fasilitator. Baiklah, sekian yang dapat saya tambahkan. Saya akan menjawab soal yang nomor 3, yaitu tentang perbedaan jenis kegiatan belajar dalam kelas pada teori behaviorisme dan teori kognitif. Ada beberapa jenis kegiatan belajar pada teori behaviorisme, yaitu latihan dan pengulangan. Siswa diminta untuk berlatih dan mengulangi materi yang telah dipelajari untuk memperkuat hafalan dan respon. Lalu pada kegiatan praktik, kegiatan terstruktur dan repetitif untuk melatih keterampilan tertentu. Lalu ada kegiatan ceramah, guru menyampaikan informasi kepada siswa secara langsung. Lalu ada juga kegiatan pemberian hadiah dan hukuman, yaitu digunakan untuk memotivasi siswa dan memperkuat perilaku yang digunakan. Lalu sedangkan pada teori kognitif, jenis kegiatan belajarnya itu pemecahan masalah, dengan siswa dihadapkan pada masalah yang harus mereka pecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu pada kegiatan selanjutnya itu diskusi. Siswa bertukar pikiran dengan ide dengan satu sama lain tentang suatu topik.
pada kegiatan selanjutnya itu ada kegiatan proyek. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang kompleks. Lalu dengan kegiatan selanjutnya yaitu simulasi dan permainan digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan abstrak. Di sini dapat kita lihat pada perbedaan utamanya yaitu behaviorisme menekankan pada kegiatan belajar, pengulangan, dan hafalan untuk memperkuat respon dan keterampilan. Sedangkan pada kognitif, keterampilan belajarnya itu memahami pemecahan masalah, pengembangan keterampilan yang berpikir kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan jenis kegiatan belajar dalam kelas tentang teori behaviorisme dan kognitivisme. Dan sedikit saya tambahkan dari penjelasan dari Saudara, yaitu dalam teori behaviorisme, kegiatan belajar cenderung lebih fokus pada respon yang diperlihatkan oleh individu terhadap stimulus tertentu. Kegiatan belajar ini menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku individu. Jenis kegiatan belajar utama dalam behaviorisme ini mengutamakan penguatan. Hal ini melibatkan memberikan konsekuensi positif dan negatif terhadap perilaku yang akan memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali di masa depan. Dan untuk di teori kognitivisme, dalam kognitivisme, kegiatan belajar cenderung lebih fokus pada pemrosesan informasi yang dilakukan oleh individu. Ini termasuk pemahaman, penalaran, perhatian, dan memori. Dan juga jenis kegiatan belajar utama dalam kognitivisme ini adalah pemecahan masalah. Individu diajar untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang konsep yang terlibat. Dan yang terakhir itu menggunakan strategi metakognitif. Dalam kognitivisme, individu diajak untuk menggunakan strategi metakognitif seperti refleksi diri, perencanaan, dan pemantauan terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain untuk menambahkan atau ada yang ingin disampaikan. Baiklah, di sini akan menambahkan sedikit perbedaan dalam jenis kegiatan belajar dalam kelas menurut kedua teori tersebut. Teori yang pertama itu teori behaviorisme atau teori tingkah laku. Jenis kegiatan belajarnya dalam teori behaviorisme, jenis kegiatan belajar cenderung lebih terfokus pada pengalaman langsung yang mendukung pembentukan atau pengubahan perilaku. Tujuan utama dari kegiatan belajar dalam pendekatan behaviorisme adalah untuk membentuk perilaku yang diinginkan melalui pengulangan dan penguatan. Yang kedua, teori kognitif. Jenis kegiatan belajar dalam teori kognitif, belajar cenderung lebih terfokus pada pemahaman konsep, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Tujuan utama dari kegiatan belajar dalam pendekatan kognitif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi pemecahan masalah yang efektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira rekan-rekan ingin menambahkan. Nah, saya akan menambahkan perbedaan jenis kegiatan belajar dalam kelas dari kedua teori tersebut. Itu teori belajar behaviorisme. Jenis kegiatan belajar dalam kelas lebih berfokus pada pemberian stimulus eksternal dan respon yang dilakukan. Jenis kegiatan belajarnya yaitu yang pertama itu ada pemberian instruksi yang jelas dan tugas yang terstruktur. Yang kedua, penerapan pembelajaran berbasis latihan dan pengulangan untuk memperkuat respon yang diinginkan. Lalu yang ketiga, pemberian umpan balik yang langsung terkait dengan respon siswa. Lalu teori kognitivisme. Jenis kegiatan belajar dalam kelas lebih berfokus pada pemahaman dan pengolahan informasi oleh siswa. Jenis kegiatannya yaitu yang pertama diskusi kelompok atau diskusi kelas untuk membangun pemahaman bersama. Yang kedua, pemberian tugas yang mendorong pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Yang ketiga, penggunaan strategi pembelajaran yang melibatkan pemodelan, simulasi, atau eksperimen. Dalam kedua teori tersebut, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan dukungan yang sesuai untuk siswa. Namun, perbedaan terletak pada fokus kegiatan belajar, di mana teori belajar behavioris lebih berfokus pada stimulus eksternal atau respon.
Sedangkan teori kognitivisme lebih fokus pada pemahaman dan pengolahan informasi oleh sistem. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang diskusi atau penyampaian materi mengenai perbedaan teori belajar dari segi definisi, perbedaan tugas guru dalam kelas dari kedua teori tersebut, dan perbedaan jenis kegiatan belajar dari kedua teori tersebut. Mungkin sekian dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.